Iya, nggak apa-apa. Saking, Nggak apa-apa. saking pada nekatnya mereka Bang Juma. Iya, silakan dilanjut. Saya monitor. Silakan Dinda Alfi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, katanya Bang Andreas nih mau syahadat Bang Zuma. Tinggal dituntun aja nih. Ketahuan dia. Iya, dia udah nggak mempercayai dosa waris soalnya kan. Anak bayi baru lahir tuh nggak berdosa katanya. Wih, si Kepdes Gue naikin lagi. Harum nggak ludah tadi, Kepdes? Assalamualaikum. Waalaikum. Hai Bang Juma, gimana kabarnya? Iya, Marta, apa kabar? Aku baik-baik aja. Oke Bang Juma, mau berdebat dengan saya? Boleh. Oke. Sukan. Oke, kita ini kita mau nanya Al-Quran dulu ya Bang, pertama ya Bang ya. Boleh. Oke. Silakan. Mau terjemahan, bukan Al-Qur'annya, terjemahannya. Iya, kita kan Indonesia loh Bang. Ya kalau di Burundi siapa? Iya. Yang benar yang mana, bahas Quran atau begini loh, terjemahan? Bang. Iya, Al-Quran itu kan dibuat untuk dimengerti loh Bang. Ya kan? Iya, bahasa Arab. Nah, Al-Quran dibuat untuk dimengerti. Iya, bukan terjemahan, tapi Al-Qur'annya. Untuk dimengerti ya Bang ya. Itu. Oke Bang, saya mau menanyakan Bang Abasa 1 Bang. Tolong Bang dibacakan Bang. Di situ dikatakan Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang buta yang ingin mensucikan dirinya. Silakan Bang. Tadi enggak Apa yang Anda pertanyakan? itu Nabi Muhammad bermuka masam gitu Bang kepada orang buta yang ingin mensucikan dirinya gitu loh Bang. Silakan Bang. Ya, apa masalahnya? Apakah seorang nabi pantas seperti itu Bang? Gitu loh. Loh, kenapa rupanya? Dia kan bermuka masam kepada orang buta, lain kepada Yesus kami. Yesus kami kan menyembuhkan, bukan bermuka masam gitu loh Bang. Iya, karena Yesus itu datang untuk sebagai tabib memang kan? Iya Bang salah. Iya loh Bang. Apa sih orang ini? Ini kenapa? Iya, ini kenapa Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang buta gitu loh Bang. Kok bertolak belakang? Kenapa Silakan, bisa? Bang. Kenapa bisa? Maksudku Bang, kenapa Nabi Muhammad seperti itu gitu? Sementara dia kan panutan orang abang, ya kan? Iya. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad bisa seperti itu kepada orang buta gitu Bang? Minimal kan dibantu. Daripada Tuhan terkutuk, bagusan mana? Waduh Bang Andi, aduh. Maksudnya Bang, kita kan ini kan ya jangan apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Pertanyakan itu loh Bang Juma, silakan Bang. Iya, baik. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, abasa wa tawalla. Ini bagian daripada teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya, yaitu berpaling kepada seorang dari Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana beliau sendiri ini adalah orang yang kemudian melakukan sesuatu seperti misalnya menyela pembicaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad memperlihatkan hal itu kepada beliau. Tapi itu ditegur langsung oleh Allah kan. Ditegur Allah kemudian. Jangan engkau bermuka masam. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad bermuka masam aja itu Allah larang. Apalagi sampai
melakukan sesuatu tindakan yang melebihi daripada kapasitasnya sebagai seorang nabi. Makanya Allah mengatakan kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan seperti itu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Paman sya'a zakara, kata Allah. Maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah. Di dalam ketetapan-ketetapan yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad kemudian ditegur oleh Allah. Jadi tidak ada masalah di situ. Emang kenapa? Ada apa, Bang? Maksud saya bang kan Nabi Muhammad itu kan karena sebagai dia junjungan Islam, ya seharusnya dia tidak seperti itu gitu. Loh, kan ada latar belakangnya. Tadi kan udah aku bilang sama saudara kan. Nah, kemudian teguran Allah kepada Rasulullah menandakan bahwa dia ini adalah manusia biasa. Artinya gini, pesan yang muncul di dalam Al-Quran secara global terkait keadaan ini adalah bahwa apa yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini itu berasal dari seorang manusia Nabi Muhammad 1400 tahun silam lebih dulu ditemukan oleh beliau, dan dia adalah manusia, menandakan bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu bukan karangan beliau tetapi berasal dari pencipta langit dan bumi. Dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Tetapi kemudian apa yang ditorehkan dalam pendalaman materi Quran secara sains itu ditemukan oleh para ilmuwan dan asalnya dari seorang Nabi Muhammad yang rupa-rupanya dia adalah manusia biasa. Berarti beliau adalah seorang nabi karena apa yang dilontarkan oleh lisannya itu adalah sebuah kebenaran yang kemudian kebenaran itu adalah satu hal yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia. Maka mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan mujizat-mujizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai mujizat? Ilmu pengetahuan. Karena yang dibutuhkan pada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu adalah ilmu pengetahuan. Bukan belah lautan, bukan membangkitkan orang mati, bukan membuat lumpur hidup menjadi burung. Bukan itu yang dibutuhkan, tapi ilmu. Maka untuk menaklukkan alam semesta ini, yang dibutuhkan adalah ilmu. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Seperti itu, saudara. Tapi menurut saya bang kan, ya percuma lah kalau ilmu didapat, tapi kalau akhlak begitu ya sama doang dengan nol gitu bang ya, kalau menurut saya ya. Kok akhlak sih? Sekarang kalau saya balik nanya nih, berbicara mengenai akhlak, Yesus pernah nggak sekedar memanggil mama kepada ibu yang telah melahirkan dia, itu pernah nggak? Oh, pernah waktu Yesus memikul salib. Coba buktikan kepada saya, silakan. Nah, ketika Yesus memikul salib. Satu kali aja di mana pernah Yesus memanggil ibu kepada orang yang telah melahirkan dirinya. Pernah waktu waktu Yesus memikul salib. Dalil. Saya butuh dalil, Bang. Silakan. Oke, ketika Yesus itu memikul salib, dia mengatakan, "Ibu, dunia ini telah berubah." Di mana Yesus memanggil ibunya Ketika dengan Yesus panggilan ibu? memikul salib, Bang, Yesus itu datang menghampiri Yesus gitu loh. Iya, terus dia panggil apa? Dan mengelap lukanya semua di wajahnya, dan Yesus di situ berkata, "Ibu, dunia Mana ini ada? telah..." Mana ada Yesus panggil ibu? Nakal sampean ya. Dasar tua bangka. Enggak ada Yesus memanggil. Kita cari. Enggak pernah Yesus memanggil orang yang melahirkan dirinya dalam panggilan mama. Enggak pernah. Nih, ibu, dunia ini telah berubah. Ah, coba Tidak tengok. ditemukan. Panggilnya wanita. Pencarian tidak Enggak ada itu. Yesus itu enggak mengenal akhlak kepada ibu yang mengandungnya. Enggak ada akhlaknya dia itu, enggak ada.
Panggilan mama atau mami kepada orang yang melahirkan aja nggak pernah. Selamanya dia panggil wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan, wahai Iya, Bunda perempuan. Maria menjumpai hampir Yesus ketika memikul salib. Itu kecil loh. Iya bang, coba lah bang, Bunda Maria menghampiri Yesus. Nggak ada Yesus ketika pernah memanggil di saat ibunya dengan memikul panggilan salib. ibu, nggak ada, nggak ada. Itu bang, Nggak ada loh bang. Ya udah, tunjukkan dalilnya. Oke bang, silakan bang Alpi diketik bang. Hmm. Bunda Maria menghampiri Yesus ketika memikul salib. Bunda Maria menghampiri Yesus Yesus ketika memikul salib. ketika memikul salib. Tidak ditemukan. 331 coba. Tidak ditemukan juga. Gitu bang, ada yang buka lebih dalam itu bang. Bang buka lebih Google loh. Ayat 15. Nggak ada, nggak pernah Yesus itu memanggil ibu yang melahirkannya dalam panggilan mama. Perjanjian baru. Rasis sekali, rasis sekali Tuhan kamu itu rasis. Google biar dapat ayatnya gitu bang. Nggak tahu ahlak mungkin dia itu nggak tahu ahlak. Kesempatan ketiga, yuk, kesempatan ketiga. Enggak, bukanya di Google bang, biar dapat ayatnya. Kok di giggle mana ada giggle? Giggle. Iya bang. Keseleo lidahnya. Dia Yesus itu anti ibu. Yesus itu anti Yohanes ibu. 20 ayat 15 bang, Yohanes 20 ayat 15. Seakan-akan Yesus itu memusuhi ibu. Semua ibu itu dimusuhinya. Kayaknya sih. Gini, izin bang Dak, Iya. kan di sini ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Ibu ya? Dor. Lihat kaki dor. Wah, di gini. Coba Itu coba bukan- coba. Itu bukan kepada Coba. ibunya. Coba. Capdes. Coba Sabar, panggilan Capdes. ibu itu di situ apa? Capdes. Gimana bang Juma? Coba. Capdes, dengarkan dulu Gimana, Capdes, Bang? ya. Dengar. Dengarkan dulu, Capdes. Dengarkan dulu, Capdes. Original teksnya dengarkan. Dengarkan Capdes. Lege auteho isos gunai ti klaseis tina. Gunai. Gunai artinya apa? Gunai Artinya perempuan apa? atau istri. Perempuan. Capdes. Capdes. Jadi terjemahannya sebenarnya apa? Coba dibacakan Dinda. Perempuan harusnya, Iya, perempuan. Wanita. dibaca. Dan berkata kepadanya, Dan berkata kepadanya, wahai wanita, kenapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? bahasa Yunani untuk mama itu apa? Matera. Meter. Nggak pernah Yesus itu. Yesus itu anti ibu. Yohanes 10 nomor 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Siapa yang dimaksud di sini, termasuk nggak Maria ibu yang melahirkan dia? Termasuk nggak? Yohanes 10 nomor 8. Termasuk nggak? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Termasuk nggak ibunya? Termasuk. Iya. Dia anti terhadap ibunya. Baca Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ibunya, dia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa orang ini anti kali sama ibu? Kenapa? Kenapa Yesus ini tidak punya akhlak dalam Bible ya? Dalam Bible. Kenapa dia sangat anti kepada orang yang melahirkan? Kenapa? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, anak perempuannya atau saudara perempuannya, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini apa orang bermuka musam aja kau tegur? Ini ada Tuhan memerintahkan tidak boleh kemudian jadi muridku kalau kau tidak benci ibumu. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ibunya Maria ini orang nggak? Orang. Berarti dia menuduh ibunya sebagai apa?
Iya, pencuri dan perampok. Budi kan perempuan loh bang. Bukan laki-laki. Gimana sih bang itu? Masolang generasi. Makanya jangan ikuti ajaran Nabi palsu. Silakan Dinda, lanjutkan. Nggak dikit lagi Bang Lanjut, Kepdes. lanjut. Kenapa di sini dikatakan gunai yakni perempuan bukan ibu? Karena kalau abang baca judul perikopnya di sini tuh Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena bang, bukan Bunda Maria. Masa dia manggil Bunda Maria? Masa dia manggil Maria Magdalena ibu sih mami? Lucu kok Kepdes. Tadi itu kan Tetapi Maria- Tapi Maria berdiri. Bukan. Dia memanggil Maria Magdalena dengan panggilan istri. Ah. Tuh. Guna ini Kepdes artinya istri. Wah, terdiam dia. Kaget dia. Kok itu terjemahannya sih? Gue tuh. Gak tahu dia. Guna itu istri Kepdes. Yufai bukan guna itu bang, Yufai. Apa Yufai? Ayo baik. Kau bikin saya nangis. Subuh loh ini di tempatku. Hampir jam 1 loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Ini apa? Yufai. Baik. Bahasa Yunani itu koclok. Makanya kau ganti itu foto profilmu. Foto profilmu itu bikin sial. Aduh, kecakapan lo. Seperti itu. Kecakapan lo. Menikahi Ipai. Aisyah 6 tahun. Hai. Masalah generasi. Terus kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah dengan umur 6 tahun? Iya. Ya, Kabur dia. Masya Allah lagi kemana-mana gitu. Lo kok lagi kemana-mana memang betul kan? Apa itu? Memang betul kan Muhammad menikahi bocil umur 6 tahun? Oke, Anda menuduh. Oke, sekarang saya katakan kepada saudara, memang ada riwayat yang mengatakan itu. Tapi saya ingin bertanya, betulkah Yesus itu adalah Bapa? Betul. Ada apa? Kenapa Bapak datang ke bumi memecahkan perawan wanita? Bapak memecahkan bumi perawan wanita. Iya. Kenapa dia turun ke bumi untuk memecahkan perawan wanita Maria? Dia bukan memecahkan perawan Maria. Loh, jadi ketika dia ingin keluar dari perut Maria, apa perawan tidak pecah? Itu menurut Anda ya. Lalu dia lewat pantat. Itu asumsi Anda. Lalu katanya dia datang kepada seorang wanita perawan. Iya, makanya Anda ngapain dia datang mecahin perawan, ngapain? Kok iseng kali? Kenapa nggak turun aja langsung ke bumi nyangkut di pohon? Kenapa dia harus masuk ke perawan? Hah? Ya. Karena Yesus kan Hah? memasukkan dirinya. Dia Ayo. merendahkan dirinya gitu loh. Iya, maksud bukan itu Dia pertanyaan merendahkan saya. dirinya. Pertanyaan saya, kenapa Seperti alasan manusia. merendahkan? Kenapa harus memecahkan perawan? Iya, Kenapa tidak harus mungkin. pecahkan perawan? Begini loh, Pak. Kenapa? Tidak Kenapa harus mungkin. memecahkan perawan? Kenapa? Begini loh, Pak. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan Kalau itu turun manusia, ke bumi saudara, bentuk roh. kalau laki-laki menikahi seorang wanita, menikahi Begini bukan loh, Pak. mensinahi, menikahi. Tidak. Itu wajar, itu masih tataran manusia. Tapi kalau ada dewa turun ke bumi mencahin perawan wanita, itu baru luar binasa. Hayo. Mana rasiomu? Mana rasiomu? Bisa Seorang saya manusia menikahi Bisa saya perawan, ngomong. wajar. Tapi Tuhan memecahkan perawan, itu yang tidak wajar. Bisa saya ngomong? Nah, silakan. Ini kalau Anda terus bagaimana ini? Ya kasihlah kami ngomong. Masalah generasi. Dewa datang ke bumi pecahin perawan.
Aduh, Lu sampai sekarang nggak- kenapa dia lu nggak sampai terjun sekarang payung nggak aja dari langit? Gimana? Kenapa nggak Tuhan terjun lu gimana? payung dari langit aja? Kenapa pakai Sampai mobil truk sekarang dari lu masih langit? mencari Pakai mobil Tuhan truk lu, turun. gitu loh. Cikuk, 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 Juma. cikuk, cikuk. Habis itu dia Sampai bersuara sekarang lu masih di mencari tengah-tengah Tuhan lu, langit. Kak Juma. Gitu loh, Juma. Akulah Bapa, akulah Tuhan. Zuma sampai sekarang masih mencari Kenapa Tuhannya. harus iseng mecahin perawan? Kenapa? Jumamu udah datang, Juma. Tuhanmu udah datang nggak? Kenapa? Kamu udah kenal sama Kena- Tuhan kamu gitu. udahlah, jelek kali itu. Foto profilmu ganti dulu, jelek kali mukanya. Ya, itu Muhammad gitu loh. Itu kan menghina dia, menghina Kenapa menghina? dia, Memang menghina. dia poligami kok. Menghina dia, menghina. Sebelum jadi nabi istrinya satu, setelah jadi nabi istrinya Oke. 12. Oke, Nabi poligami. Oke, sekarang saya tanya samamu. Yesus disebut sebagai anak Daud. Yesus berasal dari istri Daud yang keberapa? Jawab. Yesus berasal dari keturunan Daud yang keberapa? Istri yang mananya? Istri yang mananya sih? Iya, kan dikatakan begini, dengarkan baik-baik. 1 Tawarik 14 nomor 3. Di situ menceritakan bahwa Daud mengambil beberapa istri lagi di Yerusalem dan Daud memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 2 Samuel 5 nomor 13, Daud mengambil lagi beberapa gundi dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Pertanyaan saya, Yesus berasal dari istri gundi yang keberapanya Daud? Silakan kau jawab. Saya pertanyakan lagi. Hah? Apakah Al-Quran juga menerangkan situ Muhammad anak keberapa? Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Saya bertanya. Alkitab itu tidak Dengar. menerangkan silsilah. Roma 1 nomor 3. Tidak menerangkan Roma 1 nomor 3. Yesus adalah dia adalah orang yang berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, Yesus ini berasal dari sperma Daud yang menetes kemana? Ke gundi yang mananya? Jawab, jangan kemana-mana ente. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, sperma Daud yang menetes di mana? Gundi yang mana yang telah melahirkan Yesus? Jawab. Lu jawab juga lah. Jawab. Kalau nabiku Nabi Muhammad poligami wajar. Tapi kalau Tuhan lahir dari hasil poligami itu gimana itu? Saudara, kalau Tuhanmu lahir dari hasil poligami itu gimana? Istilah keberapa? Udahlah, saya nggak ada waktu untuk orang yang tidak ada otak. Silakan yang lain. Menurut Al-Quran, Ya udah, kita Muhammad silsilah keberapa? Perlu saya ludahi? Saya ludahi dulu dong. naikkan lagi. Assalamualaikum Ustaz Dio, Bang Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda izin kandaku tambahan yang tadi masalah riwayat surat Abasa tadi, kan dia katakan gak ada akhlak. Ya, sebenarnya di akhir dari kisah surat Abasa itu dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi disebutkan di situ falamma nazala fihi, ketika ayat itu turun menegur Nabi Muhammad SAW, maka akramahu Rasulullah SAW wa kallamahu. Maka Rasulullah SAW pun memuliakan Abdullah bin Umi Maktum dan berbicara kepadanya dan mengatakan, ma hajatuka hal turidu min syai', apa keperluanmu wahai Abdullah, apakah engkau inginkan sesuatu? Nah, ini bantahan yang mengatakan gak ada akhlak. Justru diam dulu kau Kipdes Nah, justru di situ disebutkan Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia.
Mendongeng kepala bapak kau, dongeng ini yang buka datanya. Kau kira aku Paulus yang mendongeng bukan aku. Langsung kan? Itu sampai ke dadahnya itu. Alfi besar ini bentar ya. Ini tafsir At-Tabari. Aku bantu terjemahkan aja karena Bani Kucul ini nggak bisa baca Arab. Ini aku terjemahkan langsung dari bahasa Arabnya. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman Kristen buka surat Abasa tafsir At-Tabari. Di situ nanti beliau sebutkan dari tafsir Ibnu Abbas. Dari riwayat beliau mengatakan haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala haddatsani abi qala haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an Ibnu Abbas. Nah, panjang lebar nih ceritakan. Di sini disebutkan ketika ayat itu turun menegur Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah pun memuliakannya. Jadi memuliakan Abdullah bin Maktum dan berbicara kepadanya. Apa isi pembicaraannya? Ma hajatuka, apa hajatmu wahai Abdullah? Hal turidu min syai', apakah engkau menginginkan sesuatu? Ini menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kesempurnaan nubuah beliau. Ketika beliau keliru langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan teman-teman Kristen mengatakan Nabi Muhammad nggak punya akhlak seperti tuduhan tadi, Oten tadi itu nggak benar. Terbantahkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Demikian kandaku. Lanjut. Masya Allah. Tapi siapa itu pakai Burunda coba? Burundi ini bukan Gurunda ini. Oi, buka mic-nya. Hidup. Oke. Baik. Di sini Gurunda ya. Ini asli Gurunda. Iyalah, suka-suka kau lah. Nah, Bapak kau orang-orang Zuma asal. di sini Iya. kan Gurunda juga itu ya. Gurunda dikatakan oleh umat Islam. Tapi Gurunda asli Bahasa di sini. Indonesianya begini. Bahasa Indonesianya aja remedial dia ini. Baik, di sini begini, kita berbicara dalam logika ya, dalam logika, dalam pemikiran manusia, apakah sifat-sifat yang logika manusia. Nah, ini yang Coba- kita harus Coba katakan. dulu, aku belajar kalau Anda Gurunda. Definisi logika itu apa? Oke, definisi dalam logika itu berarti yang masuk akal. Setiap apa yang ditanyakan itu masuk akal. Saya cek dulu ya, saya tes dulu masuk akal nggak nih? Dengerin dulu, diam dulu sebentar. Nah, sebentar ya. Saya Sebentar. masukin topik dulu. Saya masukin topik dulu bentar. Ya. Masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhan? Nah, silakan. Masuk akal atau tidak? Lanjut. Yuk buka mic-nya. Masuk akal nggak? Oke, begini. Apakah yang dipertanyakan oleh Islam itu logika? Apakah manusia melahirkan Tuhan? Ngomong apa kowe? Aduh, biarin dulu aja. Biar dulu bang, biar dulu bang. Sebentar, kita main logika ya kan? Apakah logika manusia melahirkan Tuhan? Nah, definisi kata Tuhan, orang Arab sendiri, bangsa Arab itu tidak mengerti kata Tuhan. Nah, logikanya di mana pertanyaan Anda? Iya. Nggak masuk akal. Yesus itu Tuhan atau bukan? Bro, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ngomong apa? Udah Alfi pancing dia buka mic nih, buka mic kau cuy. Kan mute dong. Oke, kita santai. Oke, kita main logika, man. Ayo. Kita diskusi. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan, ya Tuhan. Iya, Tuhan. Yesus itu dilahirkan atau tidak? Ya dilahirkan. Oke, masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhan? Ya masuk akal. Iya. Masuk akal. Masuk akal apa masuk angin? Ya kan, dia tidak masuk akal, tidak mengerti loh, gitu loh. Andi, aduh gimana ini?
Karena apa? Begini, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Anda tidak mengerti apa definisi kata Tuhan. Yang Anda mengerti, oh Tuhan itu hanya satu-satunya pencipta gitu loh. berarti Bahkan pencipta itu katakan ada di sini, banyak. orang Kristen juga itu yang Kristen awam-awam itu mengerti Tuhan. Saya rasa Banyu mah nggak ngerti bahasa Itu. Indonesianya nih. Iya, remedial Itu kayaknya bukan dapat hanya 4 Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu kan itu Coba. semua mengerti Tuhan itu satu. Apa arti kata Tuhan? Coba aku pengen tahu. Oke, Apa arti kata Tuhan? definisi kata Tuhan, Mm-mm. seseorang itu yang sujud kepadanya, yang tunduk mengikuti itu artinya dia mempertuhankan dan menuhankan kehendak apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Maka itu dah yang dikatakan mempertuhankan. Saya curiga ini anak tadi habis kena kunci dongkrak ini kepalanya nih. Nah, itu kebodohan itu. Maka saya katakan di sini begini, banyak orang Islam, bahkan orang Kristen juga tidak mengerti apa definisi Tuhan. Coba ulangi lagi apa tadi definisinya? Definisi Tuhan, kata Tuhan itu kita harus tunduk, mentaati dan mengikutinya. Ini cuma hanya 3 saya berikan. Tunduk nih sama kayak sujud nggak Tunduk. sih? Dia disujuti gitu ya. Tunduk artinya apa yang dia katakan kita harus patuhi. Bukan Anda menggunakan bentuk ritual tunduk sujud. Itu bukan. Iya, Maksud tunduk itu patuhi. Kalimat ini harus dipelajari. Banyak orang yang tidak mempelajari ini. Oh, tunduk itu harus sujud. Tunduk. Kepala di bawah, pantat di atas. Itu merugikan. Iya. Banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Jadi Banyak Yesus orang- sujudnya gimana? Jadi Yesus sujudnya itu gimana? Kalau Yesus kan sujud juga tuh di Taman Getsemani. Itu Ya, sebenarnya. iya, Yesus kan juga sujud di Taman Getsemani. Kalau Anda bilang ekornya di atas, kepalanya di bawah, kalau Yesus gimana? Kayang gitu sujudnya? Oke. Itu tidak saya bicarakan tentang sebenarnya sujud ini memang Yesus sujud kepada siapa? Sedangkan Yesus itu Tuhan. Nah, Loh. dalam artikel tentang Tuhan itu bukanlah membawa kepada penciptaan, tetapi membawa orang yang mengatakan Tuhan itu lebih tinggi daripada dia. Hormat kepada dia. Tetapi pencipta yang mencipta langit dan bumi itu tidak seorang pun yang tahu. Bahkan Coba tanya aja gejala awalnya apa anak? Gejala awalnya apa kira-kira? Dia kayaknya di umur 5 tahun kebentur stang mio deh, Bang Adi. satu persatu ya. Ini Tapi kan saya jangan bicara- diturunkan, lumayan buat mainan. lumayan buat mainan biang Andi ini. Dia denger pula gua. Coba Dan sebenarnya kalau gitu, kita teman-teman, ke terkenal Lukas, ini. boleh nggak? Andi ini kan ini si Zuma Senpai. ini kan. Aku nggak manggil Gurunda, aku manggil Senpai aja ya, Senpai. Kan sama aja artinya kan. Peluk-peluk ya. Coba Oke. coba artikan dulu. Oke. Lukas kan Hari nulis ini ya hari ini. saya baca ya. Silakan Hari ini silakan. terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini kan Tuhan lahir di kota Daud. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Bentar. Saya sih udah tahu di sini yang lahir itu Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Saya tahu. Sampai sini saya tahu. Namun Bang, gini Bang. Kalau kita lihat di dalil 21 Pi, jangan gitu, Pi. Tanya dia yang lahir Biarkan manusia Andi itu diam Tuhan. dulu, Andi. Biar Andi diam dulu. Biarkan dia berbicara. Masalahnya di sini Bang Handi. masalah Kan judul perikopnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Yesus tadi Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Banyak kali Tuhannya. Ini Tuhan atau boyband? Makanya dari awal tadi begini, Alif. Makanya dari tadi saya mengatakan kata kalimat Tuhan harus orang Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura itu harus mengerti dulu apa arti definisi kata Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan, definisinya Tuhan apa?
Coba Anda jelaskan. Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Betul. Iya. Maka sekarang ini saya tanyakan Anda. Apa beda Tuhan dan Allah? Coba. Tuhan itu Beleng-beleng itu. ini mau ku jawab. Iya. Makanya harus Anda mengerti apa maksud artikel ataupun definisi kata Tuhan, definisi kata Tuhan. Allah itu apa dulu gitu loh. Tuhan ini nih mau jawab. Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha. Kau diam dulu. Oke. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Lalu definisi lainnya adalah sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara Allah yang tadi bilang, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya lanjut. Ya udah itu aja nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, menjadi pertanyaan begini. Apakah orang Arab mengenal dan mengerti kalimat Tuhan? Kata kalimat Tuhan itu mereka mengerti. Arab itu nggak tahu Apakah Tuhan. orang Indonesia harus memperkenalkan kata kalimat Tuhan itu kepada orang Arab? Di Arab itu ya entitas supreme atau yang ilahi, divine, mereka itu mengenalnya sebagai ilah. Nah itu Anda harus belajar ilah ataupun Rabb. Itu Anda harus belajar. Kenapa? Maka orang Arab tidak mengenal arti kata Tuhan. Indonesia ini mengenal arti kata Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Orang Betul. Arab itu mengerti kata Allah itu lain. Berbeda dengan Rob. Maka kata Tuhan itu adalah Rob atau ilah gitu loh. Masa Anda percaya ilah? Masa Anda percaya Rob itu adalah kamu paham bahasa Arab? Gimana ini? Enggak, kamu paham bahasa Arab? Aduh. Enggak, kenapa kamu mendiskriminasi orang Arab enggak paham bahasa Arab? Enggak, kamu bilang orang Arab enggak paham kata Rob, enggak paham Allah. Kamu paham. Itu. Orang Arab tidak mengerti kata Tuhan, kalimat kata Tuhan ini tidak dimengertikan oleh orang Arab itu sendiri. Iyalah, Bahkan mereka orang Kristen Arab dan Kristen Islam tidak mengerti kata kalimat Tuhan. Ini Anda ngeyel di situ. Coba di Yohanes 13:13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan di sini tuh sepadan dengan Rob. Tuhan gitu. itu adalah Rob. Tuhan itu Rob, betul? Rob. Kamu oke. Betul. Kamu menyebut aku guru dan Rob. Oke. Tuhan di sini Rob. Ya Rob. Oh, Tuhan di sini Rob. Bukan. Oke. Ilah. Iya, Tuhan di sini Rob. Ilah. Coba. Ilah. Ya, ilah. Ilah atau Rob? Ilah atau Rob? Ilah. Oke, ilah ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya ilah. Humais ponete meho didas kalos kaiho kirios kai kalos legete imigar. Kita cek bahasa Arabnya. Beneran ada kata ilah nggak? Ini bahasa Arab nih. Antum tadu'unani mualliman wa sayyidan sayyid bre. Nggak ilah nggak Rob, sayyid di sini. Nah, di situ Sayyid. Weh, mana ilahnya Sayyid? Sayyid. sebentar. Tangan Sayyid. jarimu. Mana ilah di sini? Di situ artinya yang dikatakan ilah itu dan kata Allah sekaligus Woi. itu membawa kepada Mana ilahnya? Ilahnya mana ilahnya? Coba tunjuk di mana ilahnya? itu di situ tuh itu di situ tapi Yang mana? bagaimana saya menunjukkan Yang mana? Ini bahasa Arabnya, Yohanes 13:13 ini bahasa bahasa Arab itu Arabnya. yang saya tunjukkan itu tapi bagaimana saya tunjukkan Mana ilahnya? Di bawah Tadi Anda bilang Tuhan ini kasih ilah. lari lagi teman-teman itu Ini. tuh udah ada di situ, wey. Ini.
Ini. Iya, jarimu di situ di bawah itu. Mana di bawah mana? Di bawah mana? Di bawah mana? Di bawah mana? Ah, dan dipusing-pusing dia muter-muter. Ini ayat 13-nya. Ini ayat 13-nya nih, nampak kau kan? Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Sayyid, bre. Enggak ilah, enggak rob Tuhan kau, Sayyid. Said itu artinya apa? Coba. Sayyid itu adalah tokoh yang dihormati, sama seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tuhan kau itu hanya sekelas para sahabat. Bagi nabiku itu Tuhan kau itu hanya sekelas sahabat. Teman-teman. Begini teman, begini Albi. Anda diskusi saya jangan mutar-mutar. Itu Anda Loh, kau yang aduh. Tapi aku. Aduh, berat ini teman. Oh, berat, memang berat. Gini ya, senpai, kau dengarkan ya senpai ya. Kau harus mengakui senpai bahwa 20 gini senpai. 20 kali Kristen ke gereja, mereka tuh hanya dicegokin terjemahan doang. Betul nggak senpai? Begini, orang Kristen itu Cuman jadi bohlam gereja doang kan. Capek-capek ke gereja, joget-joget cuman jadi bohlam gereja untuk apa senpai? ya itu cuma ejekan. Memang di dalam Kristen Oh, ejekan. dengar ya. Ustaz Dio, kemit Ustaz Dio. Timbul dalam Ini keimanan Kristen. bahasa Arabnya Sayyid, bahasa Arabnya Sayyid, bahasa Indonesianya Tuan, bukan Tuhan, bunga. Kau nih kebanyakan minum tua kau. Nah, Tuhan itu apa? Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan atas segala Tuhan itu adalah Tuhan. Itulah yang dijabat. Coba Alfi coba tunjukkan tadi Alfi ayatnya tadi. Antum tad'unani, coba ditunjukkan bahasa Arabnya tadi. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Kalian memanggilku mualliman, guru, wa sayyidan, dan tuan. Benar enggak itu bahasa Arabnya? Coba Alfi. Iya. Kalian memanggilku muallim. Antum tad'unani itu kan enggak ada harokatnya itu. Antum tad'unani mualliman, guru, Mualliman, pengajar, wasayyidan. wasayyidan, dan tuan. Tentuan. Ya, sayyidan di situ kenapa dibaca sayyidan? Karena dia mansub dari kata tad'unani. Asal katanya ini nih, sayyid. Ini. Sayyid bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Tuan. Bukan Tuhan. Bukan Rob, enggak ada kata Rob di situ, enggak ada kau. Terus Rob nggak ada, Tuhan di situ. ilah nggak ada. Oten. Siapa Tuhan namamu di sini, Tuhan di sini datangnya dari mana? Si aduh ini. Bukan Ustadz Dio. Kalau Nehe beda lagi. Saya kenal suaranya. Itu dari LAI Salemba. Ya, senpai, gimana senpai? Udah bosan kok jadi Kristen? Oh, beda ya? Beda ya? Oh, berarti ini temannya itu SpongeBob itu. Siapa temannya SpongeBob tuh ini? Itu orangnya kayaknya nih. Patrick itu kan bodoh-bodoh itu. Mana ketawa itu? dia? Kok Oh, diam ketawa kayak lagi. orang-orang? Si Kayak Patrick, orang-orang ya benar, sawah, Patrick. langsung diam dia. Iya, agak oleng-oleng toh, beleng-beleng nih Patrick. Nasami. Nggak ada kata ilah, nggak ada kata Rob, tiba-tiba ada Rob di situ, ada Tuhan. Cuman ya? Anda yang mengatakan Tuhan tadi terjemahkan Tuhan toh gimana Patrick, sih? betul. Oke. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Sebentar. Apalagi yang kamu bantah lagi. Kena Tabrak marah terus mama. Bibel kau. Tabrak Kena marah mama di begadang. Bukan. Teman-temannya. Karena di sini memang ya Masih kecil Kena ya, ternyata marah. masih kecil kau ya. Kena Dimarahin mama. Kena marah. kena marah. Gimana? Aku tuh begini ya. Kecil suara kau kan? Langsung kecil suaramu kan? Langsung mengecil suaranya, kena Langsung marah dia kecil tadi. suaramu, aku bilang.
Berat ya teman-teman, saudara-saudara. Aduh, gimana sih? Gak usah kau Begini ya, nyuruh teman-teman. Edis. Apaan sih, ya? Gak usah kau Apaan sih? nyuruh Edis. Dengar Gak usah. dulu. Mau ikut-ikut gaya-gaya Edis, Norak tahu nggak? Norak kok. Norak kok ikut-ikutin Edis kayak gitu. Ya, saudara-saudara, aduh berat ini. Norak. Nah, begini, kalau saya berbicara tentang Jadi diri sendiri aja, nggak usah norak kau. iya, maka saya berbicara begini. Bahkan saya kasih tahu begini. Nah, ini yang paling sulit, semua orang Kristen itu kan bingung. Memang harus bingung. Kalau nggak bingung nggak Kristen mereka. Dengar dulu, diam dulu. Nah, apa arti kata Tritunggal? Nah, banyak makan tiga orang ngaku satu. Dengar dulu ketika bicara suara sopan dong. Iya, silakan. Ya, dengar ya. Banyak orang Tritunggal tidak mengerti apa itu Tritunggal. Mereka mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Iya toh? Nah, mereka hari ini kata pribadi ditanya pribadi Allah Bapa itu seperti apa? Tidak bisa dijawab. Pribadi Roh Kudus seperti apa? Tidak bisa dijawab. Mengapa Anda mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat? Nah, bahasa ini Kau ini ngomong sama siapa sih? bahasa, Kau ngomong sama siapa kau? Bang, rumahnya Dia ngomong sama keluarganya. Dia ngomong sama keluarganya dia. kalau sama bahasa Islam boleh. Teman-teman Itu tugas kami, Bang. Izin dulu, teman-teman di bawah, jangan lupa siapkan tambang kapal. Saya bahasa Islam ya. Saya bahasa Islam biar kejutan begini ya. Iya, Ini boleh kan- silakan. Nah, ini pakar semua agama, pakar semua Katolik, Protestan dan Islam ya, pakar saya tuh. Bahkan tidak bisa dijawab pertanyaan saya. Silakan kalau ada Islam satu orang bisa jawab saya murtad. Murtad apa masuk Islam? Oh, jangan Bang, jangan. Nggak usah, Islam Bang. butuh Nggak ada Abang. contoh. Nggak usah. nggak ada contoh, Bang. Gak usah Bang, makasih, enggak Bang, makasih. Abang tetap Kristen aja. Silakan bertanya aja Bang. Gitu loh. Kan Gurunda di sini gimana? Kalau Gurunda ini masuk Islam, oh semua Kristen masuk Islam toh. Bang, Abang bukan Bill Gates. Kalau Bill Gates yang mualaf wajar Bang, itu tokoh besar berpengaruh. Kalau dia mualaf, gempar dunia. Abang kalau mualaf tuh, aduh mak. Abang ini Nggak tukang ngaruh, Bang. sayur, Alfi. Oh, tukang Iya. sayur, tukang sampah. Iya, dia katakan Enggak, ini kan kata abang nanya lah. Enggak, langsung nanya aja, langsung nanya. Bahkan saya berkata itu adalah benar. Bahkan saya tunjukkan sini. Oke, pertanyaan saya simpel kan begini. Coba, kira-kira bagaimana Islam mengatakan Tuhan yang satu itu memiliki sifat kasih kepada siapakah ia mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Silakan Anda jawab. Kalau Anda bisa jawab, saya masuk Islam, saya bersyahadat. Ustaz Dio, Coba. dia bertanya Ustaz Dio. Ya apa? Dia bertanyanya Saya ulangi begini. ya. Diam ya, saya ulangi ya. Kau diam dulu, bahasa Indonesia kau tadi remedial. Aku ulangi nih. Aku luruskan pertanyaan kau. Dia bertanya gini, Sadio. Sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu, Allah itu kan punya sifat kasih. Siapa yang dikasihinya sebelum segala sesuatu itu ada, Sadio? Sebelum segala sesuatu ia ciptakan. Oke, silakan jawab. Silakan Sadio. Karena Anda bertanya siapa, sedangkan tidak ada siapa-siapa di situ. Cuma Anda tanya siapa? Nanti saya tanya sifat kasih Allah itu kakak. Sebentar. Kau bertanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, siapa yang dia kasihi? Sedangkan belum ada siapa-siapa di situ. Kenapa kau bertanya siapa? Kau tahu nggak penggunaan kata siapa, apa, di mana? Tahu nggak? Kalau kau bertanya siapa, berarti ada makhluk di situ yang dia kasihi. Sedangkan kau sendiri mengatakan sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Kau nanya aja long.
ngornya kau. Kau nanya aja ngor. Aduh, Mar. aduh, lagi minum muncrat aku. Enggak marah. Memang begini aku. Aku kalau ngomong memang begini kalau ngomong. Enggak marah aku sama kau kayak orang-orang model-model kayak Patrick, kayak temannya SpongeBob kayak kau ini enggak marah aku. Santai aja. Senpai. Memang begini cara Aku baru dapat bocoran dari keluarganya. Jadi mohon dimaklumi. Ini anak lahir prematur. Jadi mohon dimaklumi. Senpai. Pertanyaanmu tuh sama kayak gini, Senpai. Kan di dalam Lukas 1:37 sebab tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Betul kan? Coba silakan. Lukas 1 nomor 37 sebab tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Betul? Coba. Oh ya. Nah, pertanyaannya apa nama zodiak Paulus? Apa deh? Apa nama zodiak Paulus? Itu nama manusia. Itu saya jawab. Iya, apa nama zodiak Paulus? Ya, dalam Kristen itu asal nama tidak ada artinya begini-begini. Oh, nggak ngerti zodiak dia. Karena manusia itu jatuh dalam dosa, ya itu kan. Iya, sudah selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, kepada siapakah? Kan sifat kasih Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada siapakah Ia mengasihi sebelum segala sesuatu Ia ciptakan? Ya kan Menjadi belum. pertanyaan, apakah sifat kasih Allah itu kekal atau tidak? Maka menjadi pertanyaan itu yang pertanyaan saya. Longor. Menjadi Oi, pertanyaan. Anda Silakan, paham Bang. nggak? Anda memberikan pertanyaan, ada di situ alat penunjuk kepada maksudnya itu harus ada orangnya. Ya, Bagaimana kepada Anda siapa? bisa membantah argumentasi premis pertama kalau Anda menjawab premis kedua juga memberikan pernyataan belum diciptakan segala sesuatu. Makanya belajar bahasa Indonesia kau. 4 bahasa Indonesia dia. Premis pertama dibantah oleh premis kedua dari pernyataan Anda. Jadi ini kan Bang ini Jemen, kan Bang Jemen dia nggak tahu penggunaan kata siapa. Dia nggak ngerti penggunaan kata siapa tuh dia nggak ngerti. Oh, kita pantas lah. begini Pak. Begini. kita ajarin aja. Kita ajarin aja nggak Begini apa-apa. Pak dia. Saya menggunakan bahasa itu bahasa yang internasional, bukan bahasa Gini, senpai, senpai, gini cara menggunakan kata siapa tuh gini, senpai. Jadi Cara begini, jadi bertanya, begini, Pak. Sebentar. dengarkan dulu, boleh nggak? Aku tampil datanya, Bapak ini aku tampil data, di atas aku tampil kita data, jawab. Oke. Oke. aku tampil data. Cara menggunakan kata siapa itu nanti dijelaskan ya. Ini kan kitab kamu nih, Matius 26 nomor 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa si Anu? Nah, itu benar penggunaannya. Siapa si Anu? Ya, anu itu artinya bukan binatang tapi manusia. Dia siapa? Siapa? Manusia yang dikatakan manusia ya manusia. Dia siapa binatang. manusianya? Saya manusia. Manusia bukan bernama tapi kumpulan manusia. Kalau Anda mengatakan dirimu binatang ya silakan binatang. Itu bukan Tapi kalau bentuk ada jamak. manusia- Oi, itu bukan bentuk jamak. Nah, ya, ini mencari. Apanya mencari? Ya Anda mencari kesalahan itu. saya Anu sudah jawab itu, diam dulu. Anu itu bentuk jamak atau seorang? Ya Anda pikirkan di bawah tapi saya pikirkan di atas. Apaan sih? Gitu loh. Selesai kan? Anda pikir anu di bawah itu Plato gitu loh. Siapa si Anu? Mana? Siapa si Anu? Teman-teman. Kalau kumpulan tadi yang Anda katakan saudaraku terkasih berarti bentuk jamak banyak. Nah. Ya, pertanyaan saya tidak dijawab. Gimana? Sakit nih orang memang. Bukan sakit aja si Andi itu. Andi, Ini Stadio. oke lah, aku mau Di turun sini dulu. di sini dia menggunakan kata fulan. Bahasa Indonesia si Anu. Siapa si Anu ini? Berat ini kalau begini. Siapa si Anu? Gerunda ini mau turun dulu. Suami si Fulan.
Bulan apa ya? Kacau, Bible kau kacau. Nyerah dia. Teman-teman. Nyerah dia. Woi, nggak ada contoh sama kami, woi. Kau bertanya. Iya. Oke lah teman-teman. Ya. Aku turun dulu ya teman-teman. Belum habis pertanyaan kau, harus bertanya dulu. Aku lagi. Oh, Enak. betulan kena marah kau sama mama kau tadi. Begitu. Itu aja nangis. Kau kena marah sama mama kau tadi ya? Nanti aku naik Itu aja lagi. nangis. Kita Oh, belajar. kena marah mama tadi rupanya. Apa itu yang marah? Aku tuh ganteng dong. Ganteng, esom. Iya. Mamamu suruh cuci kaki tadi, kedengaran suara mamamu sih. Ini Hesom apa artinya hesom? kaki tidur sana. Lagi. Woi, hesom, bentar Ustaz. Saya tanya dulu sama dia, hesom artinya apa hesom? Hesom. Ganteng. Iya. Woi, kau artikan dulu. Saya bingung ini. Hesom artinya Apa? Saya dengar. Ganteng, saya ini ganteng daripada si Edis TV. Oh, enggak. Edis Tadi tuh kau bilang hesom. Hesom artinya apa? Artinya? Teman-teman, saudara-saudara. Bukan heso. Itu kan standar Kali standar ganteng kau itu takarannya Edis TV gitu ya? Standar ganteng kau itu takarannya Edis TV gitu. Bang Zuma dengan Edis TV memang sulit kalau belum masuk. Aduh. Oke lah teman-teman, Nggak. teman-teman. Ah. Oke, izin ya teman-teman, izin aku untuk Jadi standar kegantengan kau tuh diukur dari muka Edis TV gitu ya? Emangnya Edis tuh ganteng? Edis tidak. Oh, aku Macam tukang urut lagi. Pakai kacamata terus pakai topi. tapi pintar ya, pintar. Edis itu Tapi kadang salah di- juga, sedikit salah lah. Edis itu kalau dia pergi ke Malaysia jadi penjual keripang doang sama ulat sagu itu. Bukan di Malaysia. Dia untung aja dia nyasar ke Amerika itu. Kalau ke Malaysia dia cuma jadi tukang parkir, jual keripang, ulat sagu. Aduh. Untung-untung dapat 90 ringgit sehari. Untung-untung. Mungkin saya itu tidak nyombong sesama manusia ya, tidak. Dengan menggunakan kalimat-kalimat. Kau pun aneh, kau pun aneh, standar kegantengan kau tolak ukurnya Edis aneh. Anda tuh apa? Udah bertanya aja, saudaraku terkasih, bertanya aja. Daripada kau ngelantur ngomong handsome, kau bilang ganteng. Handsome dari mana artinya handsome? Ganteng. Saya tanya ya. Makanya aku bilang tadi kau ini sebenarnya tukang sayur. Ada lagi informasi nih. Apa? Ini itu, Bang? barusan dari keluarganya. Diam dulu Andi. Bentar dulu, bentar doang. Ternyata waktu dia dilahirkan prematur. Ternyata waktu dia lahir itu di dalam kandungan nggak dapat pembagian otak, akal. Nah, gitu. Pas di dunia jadi bayi dicarikan nggak ada jatah. Ya begini jadinya gitu. Absen dia. Dia udah gitu dia lahir kaki duluan. Bukan Jadi, kepala ya. Lahir kaki keluar duluan. jadi akun Normalnya kan yang- beda sungsang. Kalau dia dilahirkan siksak. jadi akun yang namanya Gurunda ini yang ku panggil senpai ini gini bang, saranku abang kurang-kurang lah minum Coca-Cola biar kepalanya nggak gas semua isinya bang. Aduh. Kurang-kurang lah minum Coca-Cola itu begah nanti bang kepala abang bang, gas semua itu. Ada Andreas Bang Lepi. Udah jangan dihiraukan lagi itu yang apa itu aksesorisnya Gurunda ini. Yang apa itu? Aksesoris. Dia tuh cuman ini doang itu penyimbang ekosistem dunia. Dia tuh cuman apa topping-topping kerak bumi.
Lanjut Bang Alfi, ada Andreas, ada tamu yang ada. Bang Andreas ini katanya mau mualaf dia nih, mau syahadat dia. Udah lama Pak Andreas itu. Tapi teman-teman, ini jujur ya, waktu pertama kali aku dengar nama Edis itu, aku langsung teringat nyamuk Edis. Di Malaysia itu nyamuk nama Edis itu nama nyamuk. Aedes aegypti. Itu lain lagi. Ustaz. Iya, itu nggak benar kalau orang Malaysia bilangnya Edis. Ya, Itu apa itu? Sejenis apa dia pertama itu kali- Ustaz? aku kan dulu di Sejenis Malaysia apa kan nyamuk? belajarnya kan. Jenis apa? Ini dia nyamuknya itu suka ini bang, hinggap di. Nyamuk mematikan itu. Iya, itu nyamuk demam berdarah itu Aedes aegypti itu. Biasanya dia memang suka mengendus telinga, bunyi-bunyi gitu kan. Gitu kan. Ada ya. Kayak Aedes itu lah. Kalau di Malaysia namanya ini demam denggi namanya. Coba tanya aja teman-teman Malaysia. Iya, demam denggi. Ya, nyamuk Edis. Iya, nyamuk Kalau kita kan itu demam sama. berdarah. Kalau mereka bilang demam denggi namanya. Enggak, Benar, karakter aja coba teman-teman Malaysia. karakter nyamuknya sama, karakter nyamuknya itu sama kayak Aedes, sama hinggap di telinga juga. Pengendus telinga. Ganti pemainnya Bang Alfi. Ada lagi emangnya di bawah. Bang Andreas nih mana? Itu sama-sama bawa penyakit. Sama-sama bawa penyakit. Kalau Aedes itu makhluk Homo sapientropus erectus. Sepurba-purbanya manusia kera lebih purba ini. tuh, itu benar kan kata teman-teman kan? Bang Alfi, kita ganti pemain atau gimana? Si Longor ini yang satu kita. Bang Andreas mana Bang? Coba Bang Andreas disapa. Bang Andreas. Monitor. Gak ada suaranya. Ah, tadi katanya Ada. tadi mau apa? Maaf gitu. Apa itu Bang? Tadi katanya mau mualaf. Kata teman itu ya. Bang Andreas sudah bosan dari Kristen Bang? Tidak. Oh belum. Gimana Bang? Ada yang mau Abang tanyakan Bang? Enggak, menyimak aja. Abang di atas nih menyemak bukan menyimak Bang. Oh iya ya. Berarti salah ya. Aduh. Salah kamar saya ini. Nggak canda aku Bang. Bang Andreas sudah sunat Bang? Wih, sudah 50 tahun yang lalu. Nggak serius aku nanya nih. Abang udah sunat? Apa? Sudah berapa? Tahun 93. Berarti berapa sekarang itu? 2000. Oh Abang sunat tahun 93. Berarti 20 berapa ya? 30 tahun lebih lah. 20 tahun lebih ya. 32 32 ya. 33 lah. 93 dulu. Dulu kan SD itu kita libur bulan 6 itu kan. Dulu pemerintahan itu masih Soeharto. Jadi ya pas libur 1 bulan dulu itu anak-anak kampung itu ya rajin-rajin disunat lah. Kalau Abang sunat Kristus nggak guna lah bagi Abang Bang. Itu lagi. Bentar ya, kita sapa dulu, ada tamu. Waduh, udah turun ke bawah. Kan kok ada fotoku ini di tengah-tengahnya ini. Menyemak kali fotonya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Iya, itulah Paulus ya. Gimana nih Bang Paulus nih Bang? Menurut Abang Bang? Saya langgar Paulus.
kalau Paulus melanggar ucapan Yesus, ya saya yang melanggar ucapan Paulus. Mantap. Iya tuh, biar bisa diimbangi kan. Kalau Paulus melanggar ucapan Yesus, ya saya langgar ucapan Paulus juga. Tapi memangnya Paulus tuh ada juga melanggar ucapan Yesus tuh ada, Bang? Nah, Emangnya Paulus pernah melanggar ucapan Yesus? nah itu sunat itu. Itu tak sunat. Yesus juga menyuruh taat ke hukum Taurat. Paulus kan dibatalkannya tuh. Gimana menurut Bang Andreas tuh? Yesus datang kan bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi langit dan bumi mudah lenyap, tetapi satu iota perkataanku pun tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi itu lenyap. Jadi tidak boleh diganggu gugat itu. Paulus juga bilang hukum Taurat itu sampah, Bang. Mana? Paulus juga bilang hukum Taurat itu sampah kan ya? Saya masih kurang kopi itu. Oke, teman-teman di bawahnya teman-teman dan di atas juga dengar. Saya bertanya dengan Albi bertanya dengan saya dan saya akan bertanya kepada dia. Ini kami berdiskusi. Saya mau berdiskusi begitu. Maka saya di sini untuk berdiskusi tentang iman dan logika ya. Albi, silakan Anda bertanya dengan agak besar suara kau, Kau teriak-teriak bisa. Kau nyuruh aku bertanya. Albi. Iya, Anda nyuruh saya bertanya. Oke, Anda bertanya dan saya akan jawab, dan setelah saya menjawab dan tidak puas hati sampai kemana puncaknya, dan saya akan bertanya sampai ke puncaknya. Seperti itu. Oke. Tentang imannya bukan tentang kepalsuan mainnya iman. Takut dia. Ngomongin iman. Jadi berbicara tentang ilmiah. Jadi nggak boleh buka kitab gitu ya? Ya boleh buka kitab. Maka yang ini yang saya sarankan kepada Anda, Albi, itu berbicara tentang apapun Al-Quran. Ya kan begitu. Yang masalahnya sekarang ini kan aku banyak nggak orang bahas. Aku nggak bahas. Dibicarakan dengan ayat yang Gini bre, di forum diskusi, Dengar teman-temannya. Oke. di atmosfer lintas agama, iman itu tidak dipertanyakan, Bang. Tapi yang kita kritisi itu dasar kita beriman tuh gimana? Itu yang dipertanyakan. Dasar kita beriman tuh seperti apa tuh, itu yang dipertanyakan. Kalau nanyain soal iman mah ngapain? Mau lu sembah orang-orangan sawah pun gua nggak peduli gitu loh. Gitu, Bang. Ada sekelompok manusia yang bahkan dia menyembah orang-orangan sawah. Saya nggak peduli, Bang. Yang dikritisi itu tuh apa dasar dia beriman kepada orang-orangan sawah. Gitu loh. Itu baru critical thinkingnya di sana tuh main tuh. Kalau nanyain soal iman mah ngapain juga. Oi, udah sagu ngomong lah. Udah dibilang Bang, dia ini jual sayur. Dengar ya, saya di atas ya teman-teman ya. Dengar baik-baik ya. Albi, yang Anda jelaskan dalam pemahaman itu, mungkin Anda mengatakan itu dalam kebenaran apa yang Anda nyatakan berdasarkan Al-Quran. Coba jelaskan. Di mana ayatnya, dalilnya di mana? Itu harus Anda tunjukkan, bukan hanya Anda berdasarkan prinsipmu. Prinsipmu Anda manusia biasa. Nanti saya tanyakan, apakah Anda nabi? Dia ngomong apa sih? Ada yang bisa terjemahin nggak? Bang Andreas bantu terjemahin, Bang. Afi. Bukan. Yang gini. Saya tadi menjelaskan bahasa Melayu. Gini, Bre ya.
Di dalam Oh, Anda kaidah takut. di dalam Oh, bahasa kaidah Arab. bahasa Indonesia. Sabar. Bahasa Arab. Mau menggunakan Kan saya kau bahasa dari Arab. tadi ngomong bahasa Indonesia. Gini. Iya, Kan kau ngomong. dari tadi ngomong bahasa Indonesia. Kita pun bahasa Indonesia. Masalahnya gini, Bre. Kami ini nggak paham sama apa yang kau ucapkan. Di dalam literasi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ada yang disebut sebagai bab EYD, ejaan yang disempurnakan. Sempurnakan dulu lah ejaanmu. Kosakatamu itu pembendaharaannya kacau sekali. Dia ngomong aja remedial loh. Aduh. Ya, ya. Come on. Mak jam lagi masih antena. Bang Andreas, di mute dulu ya Bang Andreas ya. Oke, siap. Kalau ngomong di sana Bang. Oke, dengar baik-baik. Oke, silakan. Saya dengar. Kita diskusi. Coba. Iya, kita diskusi. Apakah saya mau menunjukkan tajuk sebenar ataupun Anda itu di bawah itu? Korang orang Menceritakan Malaysia. tentang macam mana orang mati, macam mana orang dibungkus dalam kematian. Apakah Anda mau berbicara itu ataupun tentang Oi. keselamatan? Oi cikgu, korang duduk kat mana? Oke. Untuk apa Anda berbicara tentang agama, tentang pribadi manusia? Untuk apa Anda berbicara tentang agama, tentang Apakah Anda pribadi bisa menjawab manusia? atau tidak? Dia ngomong apa sih? Dia pakai bahasa Malaysia tapi disisipin Indonesia juga. Dia orang mana sih dia nih? Pertanyaan ini, aduh. Diperbaiki dulu pertanyaan. Memang tidak bertanya aja gak jelas. Itu dua variabel, Bang. Iman dengan pribadi itu dua variabel. Berbeda itu lagi, malah berbeda. Gak jelas pertanyaannya Bang Jimen. Iya. Oi, Baik. Cikgu Bengak. Dengarkan baik-baik sikit Pasang telinga kau sih. Macam ni. Korang tahu tak kalau korang tu sangat manusia tak berguna? Tahu? Mana ayatnya dalam Al-Quran? Alamak. Kau tak mampu. Gini ber ya. Anda mau Al-Quran mengajar itu, saya Al-Quran, tapi tak mampu. Al-Quran itu menjelaskan bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini aku bangun tesis di sini ya. Setiap yang bernyawa itu Itu pasal mati. Ini kan berat nih teman-teman. Ditutup lain. Karena saya mengerti teman-teman. Gurunda. Gini, Saya itu mengerti. kalau kau Coba mau ulangi. tentang logika, bentar. Kalau kau mau bahas tentang logika, saudara, Coba. kau harus pahami dulu apa dasar-dasar logika, apa kaidah logika. Nah, dari tadi Logika saya tidak itu harus berpikir. punya prinsip rasional. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan, saudara. Oke? Itu satu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang iman, entah kau mau beriman kepada batu, kau katakan itu Tuhan, gak jadi masalah. Yang jadi pertanyaannya adalah apa dasar, apa hal yang paling fundamental yang kau katakan bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Dan yang ketiga, atas dasar apa kau katakan Tuhan itu bisa menjadi manusia? Logikanya Oke, saya jawab ya. Gini, saya belum selesai. Logikanya begini. Logikanya Ketakutan gini. ini teman-teman. Oke, silakan coba. Logikanya Ini gini, saudara. semua orang Kristen dengar sini. Silakan. Iya. Logikanya gini. Gurunda. Coba. Gurunda pula kau ah. Memang Gurunda di sini. Cuma ada sini tadi. Iya. Suka-suka kau lah. Suka kau aja. Gini, logikanya gini, saudara. Bahkan Bagaimana mungkin Tuhan yang tadinya maha kuasa lalu kemudian jadi tidak maha kuasa? Tuhan yang Gimana ayatnya? Tuhan yang tidak memiliki keterbatasan, ketika Tuhan itu jadi manusia jadi malah terbatas, artinya merendahkan Tuhan, ya kan? Siapa yang bercakap sama saya? Di langit atau di bumi nih? Karena ada 2 muka, sini satu berbicara, sini ada 1 muka, sini satu.
gelombang-gelombang. Ini. Coba kau jelaskan dulu. Ini gelombang-gelombang atau muka? Di sini mana satu Coba kau bicara? jelaskan Gurunda. logika apa yang Gurunda? Gurunda pula. Nih, logika apa yang kau pakai? Logika apa yang diam dulu ah. Coba ada di atas dia Logika aja. apa yang kau pakai sampai kau mengatakan Mana muka setan? dan kau bentar lah. Sebentar ya, saya scroll. Ini muka panjang ular. Ular di situ. Siapa namanya ini? Nggak jelas juga orang yang mau ajak diskusi. Lanjut aja lah, Vi. Cigo. Sebentar. Aneh macam muka ular di sini. Oke, silakan ular. Cigo. Macam ini Cigo. Oke. Iya, silakan. Korang tahu tak di situ harga cabai sekilo? Cabai sekilo? Why do you stack? Berapa ringgit kat situ? Ini cakap Inggris pun tidak paham. Cakap Melayu. Berapa? Coba. You cakap Melayu. Udah bang, jual lagi sayurnya bang di Singgala bang. Ya. Ini gimana? Nggak ada ilmu abang, Cakap bahasa Inggris serius. pun tak paham dia. Gini nih saudara. Ganti yang lain aja lah, Vi. Yang di bawah itu tidak dapat edukasi, ya. Anda mau tahu nggak gitu seperti apa? Ya. Oke, pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Turun dari sini sentiasa menemani kamu di tengah-tengah kamu nih. Cari yang lain aja, Pi. Biar ada. Dicari yang anu aja, Vi. Debat kusir kita. Bang Andreas mau diskusi, Bang Andreas? Ya, bagus. Saya santai-santai aja saya. Iya, oke, mau diskusi. Enggak. Saya santai-santai. Santai-santai apa, Bang? Tanya aja lah, Bang Andreas. Lanjut aja. Saya makan permen aja nonton. Waduh. Berat saudara. Saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Itu Bang Andreas tuh mau login, jadi sekarang monitor dulu dia. Mau login ya, Bang? Mau login ya, Bang? Mau login ya, Bang? Login apa ini? Login Facebook kan? Enggak. Tawa-tawa ya. Mualaf. Enggak jelas juga, Bang. Bang Andreas, silakan bertanya aja, Bang Andreas. Kita di sini diskusi santai aja, Bang Andreas. Seperti yang kemarin. Silakan aja. Saya udah santai-santai. Apa ya? Tapi gini Bang Andreas, saya mau tanya dulu sama Bang Andreas. Kira-kira Tuhan itu menciptakan manusia apakah hanya sekedar beriman atau berakal dan beriman? Maksudnya Tuhan menciptakan maksudnya kita diciptakan itu berakal apa beriman ya? Bukan. Apakah Tuhan menciptakan manusia hanya sekedar beriman atau berakal dan beriman? Paling diutamakan itu dulu itu akal. Mantap. Belakangan itu iman itu. Karena tidak mungkin ada orang beriman kalau tidak punya akal. Mantap. Nah, yang kedua, Bang Andreas. Menurut akal secara sehat nih Bang Andreas ya. Apakah ini kalau kita berbicara tentang layaknya Tuhan. Layak nggak Tuhan bisa menjadi tidak maha kuasa menurut akalnya Bang Andreas? Kalau Tuhan itu ya namanya maha kuasa ya pasti selamanya maha kuasa kan. Oke, mantap. Berarti tidak mungkin dong Tuhan dari yang tadinya maha kuasa, yang tidak memiliki keterbatasan, lalu tiba-tiba jadi terbatas dan tidak maha kuasa. Mustahil dong bagi Tuhan, ya kan? Apalagi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu sesuatu yang disembah. Betul nggak Bang Andreas?
Betul kalau ada kejadian seperti itu. Oke, kita nggak berbicara tentang kejadian. Gini, saya masuk nih. Apakah dengan kepercayaan Bang Andreas, kedudukan Yesus, apakah dia sebagai Tuhan atau didudukan sebagai utusan sekedar hamba? Dalam mempresentasikan ini berbeda-beda kita punya pemahaman ya atau akal. Itu saja itu. Enggak, menurutnya Bang Andreas, secara akal nih. Oh, akal saya ya. Iya. Maksudnya Yesus ini diposisikan sebagai Tuhan, begitu ya? Iya, apakah Yesus ini berkedudukan sebagai Tuhan yang Bang Andreas sembah atau berkedudukan sebagai hamba tidak lebih daripada itu? Itulah makanya begini mempresentasikan itu punya akal kan. Kalau saya bilang Yesus itu diposisikan, saya memposisikan dia juga sebagai Tuhan kan pasti ada saya bisa mempresentasikan itu dari akal saya seperti itu. Enggak. Yang pertama kan tadi kita sudah berbicara akal nih, ya kan? Sebelum kita ke iman, kita berbicara akal dulu nih. Secara akal, ya kan? Secara akal tidak mungkin dong Tuhan itu jadi tidak maha kuasa. Itu kan yang tadi. Nah, sekarang kita masuk nih. Pak Andreas, itu menjadikan sosok Yesus itu sebagai Tuhan. Tentu kalau sosok Tuhan artinya sosok yang disembah. Kalau sosok yang disembah artinya dia maha kuasa. Betul atau tidak? Betul. Okay. Ada kemahakuasaannya. Artinya kan kita ini di bawah dia kan. Dia lebih daripada kita. Oke, makanya mantap. Kita mengikuti dia atau kita mengikuti dia. Kita percaya kepada dia. Mantap. Apakah Yesus itu memiliki kemahakuasaan? Kalau kemahakuasaan dari manusia biasa pasti tentu. Kalau manusia biasa ya seperti kita belum ke manusianya, kita berbicara tentang Tuhan ini. Kita berbicara Tuhannya, ya kan? Namanya Tuhan kan. Ada Yesus kan Tuhan, ya kan? Yesus kan Tuhan. Nah, kita berbicara Tuhan nih. Apakah Yesus yang sebagai Tuhan memiliki kemahakuasaan yang sebagaimana dimiliki Tuhan secara mutlak? Kalau Yesus ini ya saya kalau secara manusia yang kita biasa ini ya tentu dia lebih ada kemahakuasaannya daripada kita kan. Tapi kalau kita merujuk kepada Bapa atau Sang Pencipta itu, Sang Sumber, saya kira ya dia kan masih dianu juga di apa itu? Enggak, Pak Andreas, mohon maaf saya potong. Tidak, saya tidak berbicara manusianya. Enggak. Kita asingkan dulu kemanusiaannya. Kita berbicara tentang Tuhan ini. Ini Tuhan ini Pak Andreas nisbatkan kepada Yesus nih. Saya berbicara tentang hakikat Tuhan itu sendiri, esensi Tuhan itu sendiri. Oh ya, esensinya. Apakah Yesus itu memiliki kemahakuasaan sebagai Tuhan? Begini maksudnya kemahakuasaan apa dalam apa dulu? Sebagai Tuhan, Pak Andreas. Kalau sebagai Tuhan ya jelas dia maha kuasa begitu. Oke. Apa bentuk kemahakuasaan Yesus? Ya kalau maksudnya kalau kita ukur ya atau standar dari kita kan jelas banyak kemahakuasaannya daripada kita manusia biasa kan gitu. Apa salah satunya Pak Andreas? Ini kita berbicara kemahakuasaan ya. Contohnya kan kalau Yesus itu, kalau kita manusia biasa begini kan dia bisa berjalan di atas air, dia bisa merubah air menjadi anggur, terus menghidupkan orang mati. Pokoknya banyaklah mujizat-mujizat itu kan, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan pokoknya segala macam penyakit lah. Makanya dia disebut sebagai tabib yang ajaib, tabib. Ya baik. Kelebihannya. Iya mantap ya. Saya hargai. Tapi begini, kalau misalnya Tuhan kita katakan dia memiliki mukjizat, ini yang keliru. Karena kenapa? Ini kita berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan ya.
dari semua apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri selalu bergantung kepada sosok yang lain. Nah, mari kita lihat. Sosok sosok yang lain ini siapa ya? Oke. Saya sudah ini kan saya sudah percaya dalam pikiran saya itu kan bahwa Yesus ini kan itu kan ada bapaknya. Siapa itu bapaknya? Itulah sang sumber kan, atau Allah dalam bahasa kita kan yang mudah dikenal. Oke. Ini saya pisahkan ini antara Bapa dengan Yesus. Ya. Yang ingin saya mau titik beratkan di sini, Pak Andreas, bahwa semua apa yang dilakukan oleh Yesus itu selalu bergantung kepada sosok yang lain. Oke? Oke, sosok yang lain. Artinya ibaratnya begini ya, saya sempurnakan aja langsung biar kita cepat. Ibaratnya bahwa Yesus ini kan hanya menerima kuasa begitu. Kalau ada yang menerima berarti ada yang memberi. Kalau ada yang mengutus pasti kalau ada yang diutus pasti ada yang mengutus. Kan begitu. Jadi kita simpel aja begitu loh. Oke, baik. Karena Pak Andreas sudah masuk ke ranah itu, gini. Ya. Ini yang ingin saya mau sampaikan atau jelaskan sama Pak Andreas. Justru itu yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan itu tidak memiliki yang namanya keterbatasan. Karena kenapa? Ketika Tuhan itu diberikan kuasanya, ketika Tuhan itu bergantung kepada sosok yang lain, artinya jatuhlah Tuhan itu seperti ciptaannya atau makhluknya. Karena kenapa? Manusia bergantung, manusia terbatas. Nah, sementara Tuhan itu berbeda kodratnya. Kodrat ilahi dengan kodrat kemanusiaannya itu berbeda. Nah, di sini tanda tanya yang paling besar. Kedudukan Yesus sebenarnya ini kalau kita mau masuk ke bukti, mau ke data ini. Yesus selalu melakukan kehendak-kehendak Dia itu bukan berdasarkan dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada sosok yang lain, yaitu Bapa. Oke, itu satu. Dan yang kedua, betul, Dia menerima dari apa yang diberikan oleh sang sumber, yaitu Bapa. Nah, artinya bagaimana mungkin kita katakan yang tadinya adalah Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak bisa melakukan sesuatu dengan apa dalam bentuk kemahakuasaannya. Nah, kalau misalnya Yesus itu adalah Bapa, harusnya Dia tidak berbicara bahwa apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat itu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Nah, di sini kekeliruan, di sini ambigunya. Nah, artinya harusnya Dia melakukan atas kehendaknya sendiri tanpa melibatkan sesuatu atau sosok yang lain. Ini kalau kita korelasikan, teman-teman Kristen mempercayai bahwa Dia adalah sang Bapa itu sendiri yang kemudian telah turun ke dunia untuk mengambil rupa seorang hamba, sebagaimana yang dikatakan oleh Filipi 6:7-8, lalu berdiam diri dan tidak menganggap kesetaraan. Nah, artinya sosok Tuhan ini ketika Dia mau jadi apapun itu, harusnya tidak kehilangan yang namanya esensi ketuhanannya. Haruslah Tuhan itu ketika kita berkata Dia memiliki kemahakuasaannya, error kah? Ketika kita katakan tidak memiliki, ketika kita katakan Tuhan memiliki kemahakuasaan, artinya sekalipun Dia jadi manusia, sekalipun Dia jadi pohon, Dia tidak bisa kehilangan yang namanya esensi ketuhanan. Karena kenapa? Mutlak disandarkan pada Tuhan. Mutlak. Karena kenapa? Tidak bisa kemudian kemahakuasaan yang sebagaimana dimiliki oleh Tuhan itu sendiri disandarkan. Ini malah hilang. Nah, di sini yang jadi problemnya, Pak Andreas. Betulkah kedudukan Yesus itu adalah Tuhan? Di sini kita uji.
Saya kira ya itulah saya bilang tadi kan kalau Di sini kita gini. Di sini kita mulai memainkan akal kita sebelum kita menisbatkan iman kita kepada Tuhan. Akal kita bermain, Pak Andreas. saya jelaskan ya. Ini kan kata Tuhan, makanya saya bilang kita itu kan ada Allah, kita merujuk ke Tuhan ini, kita merujuk kepada siapa dulu kan? Kalau kepada Allah ya itu sang sumber, kalau kepada Yesus kan ya itu sebagai anak. Nah itu. Betul, saya tidak bantah itu Pak Andreas. Ya. Saya nggak bantah itu. Sekalipun dia mau jadi manusia silakan, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi problemnya, kenapa dia harus kehilangan esensi ketuhanannya, bahkan kehilangan kemahakuasaannya. Kalau misalnya Yesus itu adalah sang anak, loh, dia kan adalah Bapa itu sendiri yang kemudian turun menjadi manusia, seperti yang teman-teman katakan. Itu saya konfirmasi dulu ya. Kalau itu memang ada, ya itulah di iman kekristenan itu pasti kan itulah saya bilang tadi akal kita itu kan berbeda-beda untuk menyimpulkan atau mengimani sesuatu. Jadi itu ada yang biasa diistilahkan itu apa oneness kah atau oneness ya itu. Yang mewakili yang mewakili hal seperti itu kan. Tapi saya sendiri enggak gitu aku. Enggak gitu. Oke, baik. Gurunda monitor, Gurunda, siapa tahu Gurunda itu masih on? Bang Zuma, Bang Dazuma itu istirahat itu. Oh, istirahat. Oke, baik. Kasih istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Kalau bisa di absen dulu nih ibu-ibu nih, yang dua nih. Kedua, kasihlah kopi koin ke Pak Andreas ini. Assalamualaikum, Bunda Rahma, Bunda Mila. Pak Andreas mau apa dari saya? Paus kata. Pak Andreas mau apa dari saya? Paus. Nanti kalau dia login saya kasih paus. Ikhlasnya saja. Kalau udah login. Jangan dipaksa gitu. Apa Bang Andi ya, yang bagus ya? Ya kasih seikhlasnya aja buat. Iya, tanda kasih sayang. Dulu. Tuh. Wih, mantap. Kan? I love you. Terima kasih ya. Itu udah family itu. Pak Andreas itu dianggap family di sini. Bunda Rahma, monitor Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru tuh kasihan kena tombak kemarin. Ada Holy Mother. Holy Mother. Alhamdulillah. Aku mau kasih. Bang Andi itu ulang tahun hari ini. Di sounding dulu untuk teman-teman sekalian, mumpung ini udah ganti ke tanggal 24 ya waktu Indonesia bagian barat. Ya bagi yang belum absen dulu teman-teman. Love Oren ya teman-teman, jangan lupa biar komalnya kokoh sampai imsak nanti. Saya udah duluan. Siap. Bun, rekam layar Bun. Siap. Udah. Ntar. Bang Andi ini ulang tahun hari ini. Iya kah? Happy birthday, Iya. Bang Handi. Makanya saya mau kasih yang spesial hari ini. Ulang tahun. Ayo, udah Bun. Oke Bun. Go. Semoga ulang tahun semoga dipanjangkan segala yang panjang. Sambil ngomong ya. Ya, semoga dipanjangkan segala yang panjang-panjang gitu. Gitu. Berat saudara-saudara. Semoga yang panjang semakin dipanjangkan. Bernarasi dong Bang Handi biar enak. Jadi saya nggak perlu doubling pakai suara orang lain. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati yang tidak diperingati karena hari ini memang hari untuk itu. Paus. Terima kasih kepada Bunda Mila yang memberikan saya paus. Insya Allah saya berbagi kepada saudara saya yang di atas saya itu karena saya yang paling tahu beliau seperti apa. Yang penting adalah kita doakan semoga beliau mendapat hidayah. Itu sih harapan kami semua di sini. Karena beliau juga saudaranya banyak yang muslim. Begitu. Itu sih dari saya. Terima kasih Bunda Mila, Bunda Rahma, ibu-ibu PKK daripada Apologet Islam Indonesia. Antum Thank you, Bun. luar Berkah biasa. selalu. Lanjut. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sehat semua. Sehat selalu Amin.
Bang Handi, doa terbaik Amin, Allahumma amin. buat Syukran Bun. salah satu guru juga, Masya Allah ya. Semoga sehat selalu Bang Handi, panjang umur. Wow. Terima kasih Bunda. Diberikan Wow. keberkahannya buat Bang Handi dan keluarga. Dan Amin, dimudahkan ya segala Rabbal. urusannya, Masya Allah. Amin, amin, amin. Nah, Tetap melucu ya Bang Handi ya. Iya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu pertama Bang saya Zuma, Bang mengenal Zuma, Bun, belum, Brunda. beberapa ya. bulan yang lalu, waktu itu saya pertama kali berkenalan yang namanya Udah Jiman. kereta aja. Beliau kurang lebih hampir sama dengan Andreas, tapi lebih parah Jiman daripada Andreas. Iya. Ya. Gila banget dulu Bang Jimen. Berbulan-bulan lagi. Berbulan-bulan menyembah anak orang. Kamu ini gimana sih? Jangan begitu Bang Andi. Ini iman saya, jangan diganggu dong. Ini iman saya gitu loh. Saya nggak ngomongin iman bro, tapi akal kita. Nah lama kelamaan ya 6 bulan lulu hatinya begitu. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Itu sih Wow. suka duka selama ini. Mesti Kena data kepentung dulu, data Bang. dulu. Mesti kepentung. Bang Jibril. Untung data, ya memang betul Bang. Naik Ahi. Itu buat Di saya. Jibril naik. Gitu. Hari ini hari yang Kan aku pray. ya Allah. Nggak ada yang ulang Tak tahun boleh, kok. iya. Iya. Bang Jibril naik, nanti saya Kalau dibawa. enggak saya yang turun aja kan saya host. Nah, Bang Jibril yang naik ya. Gantian. Enggak. Kan saya 2 akun. Oh iya. Oh iya benar-benar. Ya Bang Jibril yang naik aku dibawa dulu ya. Naikin Bang Jibril. Itu akun private Bang Jibril, cuman Bang Handi yang bisa naikin itu pakai akun host. Oh gitu. Coba aku keluar dulu bentar. Gimana sih keluarnya nih? Aduh. Lewat tangga, lewat tangga. Alfi bantu. Ya, kick dulu saya. Dah. Punya kawan. Jadi Bisa gini gitu ya. rasanya. Jadi gini rasanya nge-kick host gitu ya. Enggak, Ada kayaknya rasanya ini ya, harus pakai rasa. dikasih sentuhan data sama Bang Jibril ini. Ini harus ada sentuhan data ya. Bang Jibrilnya request dulu, kalau nggak request nggak bisa di ACC sama hostnya itu. Iya juga sih. Iya, saya dulu teringat berbulan-bulan itu sudah tahu kebenarannya, tapi masih ngeyel gitu. Kepental data sama Bang Jibril. Bang Andi, Ya, baru naik gitu, baru pindah. Bang Andi cek tombol tamu Bang Andi. Bang Jibril udah request tuh Bang. Udah katanya itu. Ya, salam ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bang Jib buka data. Bios mati langsung Bang. Enggak, tapi katanya tadi nggak bisa lewat ini, nggak bisa lewat data. Oh tapi dia keren Bang. Dia bisa kok terima data. Dia menolak Paulus dia karena kontradiksi sama Yesus kan. Enggak, tapi kalau kita tanya Bang Andreas ini kenapa belum menerima Rasulullah? Bang Andreas. Dibuka mute-nya Bang Andreas. Fadl. Asal Iya, kenapa sampai sekarang masih menolak Rasulullah, Bang? ya bukan kita menolak Rasulullah itu kan nabi-nabi tuh, semua nabi kan. Betul. Iya. Jadi nabi siapa yang saya tolak di sini? Abang belum menerima Rasulullah kan? Ya Rasul itu kan banyak. Rasul siapa yang Iya. saya terima? Iya, tapi kan Rasul itu kan artinya utusan. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Ada nabi-nabi memang, tapi kan semua ada zamannya, ada waktunya, dan ada masanya, betul. Nah, masa Rasulullah kan dari tahun 610 ke 632 sampai sekarang, Bang. Iya. Jadi memang ini masanya Rasulullah gitu. Sedikit di sini Bang, berbeda kita sedikit masalah Rasul dengan Nabi. Berbeda sedikit dalam pengertian berbeda. Nah, itulah makanya memang butuh proses banyak untuk kita belajar terus kan.
Iya, soalnya kalau di kami itu rasul itu ya apa ya nabi ya nabi, rasul gitu. Bedanya apa bang? Kalau ke rasul itu setelah nabi, maksudnya sesudah zaman nabi kan, baru ada rasul. Seperti ini murid 12 Yesus yang dipilih itu kan ya itu termasuk rasul semua. Dan fungsi rasul itu kalau kami itu adalah memberitakan kabar sukacita atau kabar keselamatan di dalam diri Yesus. Nah, itu rasul. Kalau nabi-nabi dulu itu menyampaikan wahyu atau firman yang langsung diterima oleh nabinya itu kepada umatnya. Jadi memang kita di sini agak ada perbedaan sedikit seperti itu. Tapi mungkin kalau kita lebih teliti lagi ya bang ya, kata nabi itu dari bahasa Arab, itu artinya yang dasar katanya tuh anbiya, bukan anabia, anbiya. Itu artinya orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu. Itu nabi. Ya. Dia hanya menerima. Nah, tapi kalau rasul itu ada kewajibannya untuk menyampaikan wahyunya, bang. Untuk